Oke, sebelumnya nih aku ada hadiah. Oke, satu orang ya. Sebutin yang bisa menyebutkan lapisannya meninges. Ada 3 apa aja? Oke? Apa aja? Ada duramater, arachnoid diameter, sama diameter. Oke, udah ya. Oke, ini di sini PPT-nya. Oke, kita mau bahas meninges, SCS, neurovaskulatoria, sama korelasi klinisnya. Oke, di sini yang pertama meninges. Jadi meninges itu apa sih? Meninges itu adalah selaput yang dia fungsinya itu untuk menutupi, melingkupi sistem saraf pusat. Kan sistem saraf pusat kita itu ada otak sama medula spinalis. Jadi meninges itu juga sama, ada yang meninges encepali yang ada di otak, sama meninges yang spinalis yang di medula spinalis. Jadi meninges itu dia fungsinya sebagai pelindung ya, sebagai pelindung dari encephalon sama medula spinalis. Terus dia itu juga fungsinya adalah untuk membentuk kerangka, menyokong struktur-struktur di otak. Contohnya itu kayak arteri, vena, dan sinus venosusnya. Terus habis itu dia juga membentuk suatu ruangannya nanti itu tempatnya si LCS ini. Terus habis itu kita ke meninges encepali dulu. Meninges encepali itu ada yang ada 3 ya tadi, ada duramater, arachnoid diameter, sama piamater. Untuk pachymening sama leptomening ini cuma istilah aja ya. Jadi pachymening itu dia kayak nama lainnya duramater, kalau yang leptomening itu yang disusun dari arachnoid diameter sama piamater. Gitu. Oke. Nah, terus habis itu si duramater itu dia ada 2 lapisan, ada lamina endostealis sama lamina meningalis. Lamina endostealis itu yang ini, dia nempel di tengkorak, nempel di calvaria nih. Ini yang lamina endostealis, sama ada lamina meningalis. Lamina meningalis itu yang di bawahnya ini. Nah, mereka berdua ini tuh melekat erat ya, kecuali di beberapa tempat, yaitu di sinus venosus. Contohnya ini ada sinus sagittalis superior, sama di processus dura matrix. Contohnya di sini ada falx cerebri. Jadi di sini itu dia nggak nempel, karena di sini ada falx cerebrinya, baru ada lamina meningalis di kanan kirinya. Gitu. Terus ada spatium subdural. Kalau spatium subdural itu ini yang warna putih di sini. Yang warna putih bersih nggak ada merah-merahnya itu spatium subdural. Jadi dia itu adalah rongga yang ada di bawahnya duramater gitu. Terus abis itu untuk leptomening itu ada arachnoid diameter, itu yang warna merah ini. Yang warna merah namanya arachnoid diameter. Sama ada piamater. Piamater itu yang warna hijau nih. Nah, di antara piamater sama arachnoid diameter itu ada yang namanya spatium subarachnoideum yang isinya LCS. Itu yang di antaranya, antara yang merah sama yang hijau. Gitu. Oke, ini sama ya tadi, ada lamina endostealis, meningalis, terus merekat erat kecuali di sinus venosus sama processus dura matrix. Nah, processus dura matrix itu ada apa aja? Jadi di sini ada falx cerebri, ini falx cerebri namanya. Jadi dia itu fungsinya adalah pemisah antara hemisfer kanan dan kiri, hemisfer cerebrum. Jadi otak kanan dan kiri itu dipisahkan sama falx cerebri. Terus habis itu ada falx cerebelli. Kalau falx cerebelli itu dia di sini ya, di bawahnya sini, ketutupan sama tentorium cerebelli. Jadi dia kalau falx cerebelli berarti fungsinya itu dia pemisah antara hemisfernya cerebellum. Gitu. Terus tentorium cerebelli itu yang ini yang transversal. Itu dia fungsinya adalah menopang lobus occipital yang ada di belakang sama atapnya dari cerebellum, di sini cerebellumnya. Tuh, terus ada diafragma sella. Diafragma sella itu di sini dia adalah atap dari sella tursika. Tuh, ingat-ingat ya, processus dura matrix.
Terus ada sinus venosus, jadi ada banyak ya. Ada sagittalis superior, sagittalis inferior, rectus, occipitalis, convolusinum, transversus, sigmoid, cavernosus, petrosus, superior sama inferior. Nah ini buat gambarannya. Jadi sinus sagittalis superior itu yang ada di sini. Kalau misalnya kalian masih ingat dulu di muskuloskeletal kan ada yang namanya 4S ya. Sulcus sinus sagittalis superior itu desakannya dari sinus sagittalis superior ini. Jadi dia yang ini, terus habis itu ada sinus sagittalis inferior itu yang ini. Nanti dia akan jadi satu gabung sama vena cerebri magna di sini. Nanti bergabung jadi sinus rectus. Di sini sinus rectus, terus ada sinus occipitalis di sini. Nanti mereka itu bermuaranya di convolusinum. Jadi convolusinum itu dia muara dari sinus sagittalis superior, sinus rectus sama sinus occipitalis. Nah dari convolusinum nanti dia dialirkan ke sinus transversus. Sinus transversus nanti turun ke bawah jadi sinus sigmoid. Nah di sini nanti dia jadi satu sama ada gabungan dari sinus petrosus superior sama inferior gitu. Nanti dia muaranya ke vena jugularis interna. Oke, terus lanjut ke arachnoidemater encephali. Itu yang dia di sini warna hijau ya. Tadi warna merah, sekarang warna hijau nih. Yang warna hijau. Oke, itu di sini ada yang namanya fili arachnoidea. Jadi fili arachnoidea itu adalah pertumbuhan agresif dari arachnoidea mater. Jadi dia masuk menembus lamina endostealis dari dura mater. Di sini ya. Jadi dia nembus di sini. Jadi dia itu tempat kontaknya antara LCS yang ada di sini sama darah yang ada di sinus venosus. Itu lewat fili arachnoidea. Nah, terus ada yang namanya granulasio arachnoidea paccioni. Dia itu adalah agregasi dari fili arachnoidea. Jadi dia nggak tumbuh terus menerus gitu. Terus kalau kalian ingat juga di sebelah kanan kirinya S4S itu kan ada cekungan-cekungan tuh di bagian belakangnya calvaria. Di dalamnya kan ada kayak cekungan-cekungan bolong-bolong. Nah itu adalah desakan dari si granulasio arachnoidea ini, namanya valveola granulasio arachnoidea paccioni itu. Terus ada spatium subarachnoideum itu tadi ya, jadi antara arachnoidea mater sama pia mater. Kalau di sini pia maternya warna merah nih. Terus antara pia mater sama arachnoidea mater itu ada spatium subarachnoideum. Terus ada yang namanya trabecula arachnoidea. Trabecula arachnoidea itu yang anyaman ini hijau-hijau kayak jaring laba-laba. Namanya trabecula arachnoidea. Jadi dia itu adalah benang-benang fibrosa yang menghubungkan antara arachnoidea mater sama pia mater. Oke, ini ya tadi ada trabecula, terus ada ruangannya, ada cisterna. Kalau cisterna itu dia spatium subarachnoideum yang ukurannya lebih besar. Jadi di situ tempat terkumpulnya LCS yang lebih banyak. Oke, ini next turun aja ya cisternanya, namanya. Jadi cisterna itu ruangan-ruangan yang ada di sini nih, yang lebih besar. Ada yang kiasmatik, ada yang interpendicularis, kayak gini-gini. Next turun aja. Oke, terus kita lanjut ke pia mater. Kalau pia mater itu dia lapisan yang paling bawah, yang dia itu benar-benar nempel sama otaknya. Jadi dia strukturnya itu dia ikut masuk keluar. Dia itu kayak membungkus si girus sama sulcusnya. Jadi dia ngikutin alurnya. Itu buat pia maternya. Terus di situ ada yang namanya plexus choroideus. Plexus choroideus itu tempatnya di sini ya. Di ventriculus quadratus di sini ada namanya plexus choroideus, yang di situ ada sel ependim, fungsinya untuk menghasilkan LCS. Nah, kalau meninges spinalis itu kan berarti dia yang membungkus si medula spinalis. Dia sama, ada tiga juga, ada dura mater, arachnoidea mater sama pia mater. Cuma dura mater itu dia cuma satu lapis, yaitu si lamina meningalisnya aja. Gitu, yang dia berakhir setinggi vertebra saccalis 2. Nanti habis dari sini dia namanya jadi filum terminal externum yang berlanjut sampai os coccygeus. Nah, kalau arachnoidea mater dia sama juga, dia berakhir juga di vertebra saccalis 2. Nah, pia mater spinalisnya dia berakhir di conus medullaris setinggi vertebra lumbal 1 sampai 2. Terus nanti dia lanjut jadi filum terminal internum terus sampai ke vertebra saccalis 2. Nah, di kanan kirinya dia ada yang mengalami penebalan membentuk ligamentum denticulatum yang fungsinya adalah untuk fiksasi medula spinalis. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi dua maternya di sini dia cuma satu lapis. Terus ini sama ada arachnoidea maternya, ada pia maternya gitu. Terus di sini kanan kirinya ada ligamentum denticulatumnya. Nah, terus kalau conus medullaris itu akhirnya pia mater itu sampai sini dong. Cuma sampai sini. Conus medullaris itu dia setinggi lumbal 1 sampai 2. Terus baru dia lanjutnya jadi filum terminal internum di sini.
gitu. Oke, terus neurovaskularisasi meninges encephali ini ngafalinnya gampang ya. Arterinya dari arteri meningia, anterior, media, posterior, sama aksesoria. Venanya ke sinus venosus. Kalau inervasinya ini bisa dibaca aja. Terus kalau yang meninges ya, meninges spinalis itu arterinya dapatnya dari arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, sama ramus spinalis arteri vertebralis. Nanti venanya ke plexus venosus vertebralis gitu. Oke, lanjut ke LCS atau liquor cerebrospinal. Nah, jadi liquor cerebrospinal itu dia diproduksi oleh plexus coracoideus. Terus dia itu nanti mengisi ventriculus lateralis, tertius, sama quartus sampai ke canalis centralis medulla spinalis. Terus fungsinya di sini ya bisa dibaca. Nanti dibaca sendiri. Oke. Ke sistem ventrikular. Jadi sistem ventrikular itu dia kayak sirkulasi LCS. Jadi alur-alur sirkulasi LCS itu dia ada beberapa komponen ya di sini. Ada ventriculus lateralis, terus ada foramen ini ada salurannya, terus habis itu ada ventriculus tertius sama salurannya, terus sama ventriculus quartus dan salurannya juga. Nah, ini lanjut ke sini aja ya. Jadi awalnya itu mereka habis diproduksi dia itu ada di sini ventriculus lateralis namanya, ventriculus lateralis. Terus mereka dialirkan ke ventriculus tertius. Di sini ventriculus tertius melalui ada namanya foramen interventricularis atau namanya foramen Monroe. Diingat-ingat ya. Foramen Monroe, terus habis itu dia ke ventriculus tertius. Terus nanti dia dialirkan lagi melalui aqueductus sylvius atau aqueductus mesencephali sampai ke ventriculus quadratus. Nah, dari sini nanti dia itu ada dua foramen Lusca di sini, dua foramen Lusca sama satu foramen Magendie di sini. Nah, dari foramen Lusca sama foramen Magendie mereka itu dialirkan ke splatium subarachnoid. Dari splatium subarachnoid nanti mereka akan dikembalikan lagi ke vena melalui fili-filinya tadi. Kalau masih ingat kan ada fili-fili di situ, dia gabung sama sinus venosus gitu. Terus di sini ada juga yang mereka itu dialirkan ke canalis centralis medulla spinalis ya sampai bawah sini nanti ke ventriculus terminal di medulla spinalis. Tuh. Ini untuk bagannya dihafalin ya. Biasanya keluar nih. Oke. Terus habis itu vaskularisasi encephalon itu dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri vertebralis, arteri carotis interna sama circulus arteriosus wilisi. Nah, circulus arteriosus wilisi itu dia fungsinya adalah untuk menyediakan aliran kolateral. Jadi dia itu menjaga supaya menjaga jaringan-jaringan otak itu dari iskemi atau kekurangan oksigen kalau misalnya di situ ada sumbatan atau ada kerusakan arteri. Jadi misalnya di sini dia ada ada sumbatan di arteri cerebri anteriornya. Jadi dia itu masih bisa dapat yang sebelah sini itu masih bisa dapat dari arteri komunikan anteriornya. Jadi dari sisi sebelah kirinya gitu. Nah, circulus wilisi ini dia itu terdiri dari sistem arteri vertebrobasilar sama dari carotis interna. Ini carotis interna gitu. Jadi dia itu tersusun dari satu arteri komunikan anterior yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior kanan dan kiri sama dua arteri komunikan posterior. Itu yang ini, arteri komunikan posterior yang dia itu menghubungkan arteri carotis interna sama arteri cerebri posterior. Tuh, diingat-ingat ya untuk circulus arteriosus wilisi. Oke, terus drainase venanya bisa dibaca aja kalau superior kemana, inferior kemana, subdalamnya kemana gitu. Baca aja. Oke, terus vaskularisasi buat kulit kepala dan wajah atau scalp itu dia utamanya dari arteri carotis yang eksterna. Jadi dari arteri carotis eksterna terus baru ke cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya banyak ini. Kalau misalnya mau dipelajari lagi dia dari mana, terus distribusinya kemana bisa dibaca di sini. Tapi nggak dihafalin juga nggak apa-apa. Oke, drainase vena dari scalp itu utamanya nanti mereka muaranya ke vena jugularis yang eksternal. Ini juga sama kalau misalnya mau dibaca-baca boleh. Oke. Terakhirnya ada korelasi klinis. Yang pertama ada hidrosefalus. Jadi hidrosefalus itu kalau kalian pernah lihat anak bayi yang kepalanya besar, nah itu bisa jadi itu kemungkinannya adalah hidrosefalus. Jadi dia itu terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi sama
drainase atau absorpsi dari LCS-nya gitu. Bisa jadi karena sumbatan atau bisa jadi karena gangguan-gangguan yang lain. Jadi dia itu membesar ventrikelnya ini, ventrikelnya membesar, akhirnya mendesak parenkim otaknya. Gitu. Oke, terus nah kalau misalnya dia masih bayi karena kepalanya itu tulangnya dia itu masih lunak dan suturannya belum nyambung semua, jadi dia bisa terdesak sampai dia ikut membesar gitu. Itu hidrosefalus. Terus yang di sini itu ada gambar dari pendarahan di kepala ya. Ada yang namanya epidural hematoma. Epidural hematoma itu dia berarti perdarahannya ada di ruang epidural. Ruang epidural itu ada di luarnya dari dura mater. Itu gambarnya kayak gini. Terus ada yang subdural berarti di bawahnya, terus ada yang subarachnoid, sama ada yang intraparenkimal berarti di parenkim otaknya gitu. Terus ada meningioma, itu tumor dari meniosit. Terus habis itu ada papiloedema, berarti dia itu terjadi pembengkakan dari papilla nervus opticus karena peningkatan tekanan intrakranial. Jadi di sini itu dia harusnya kan dia normalnya kayak gini ya, batasnya jelas. Terus dia di sini jadi kabur batasnya gitu. Oke. Sudah. Oke, semuanya lanjut ke PPT kedua. Pada encefalon sama encefalon atau namanya adalah otak. Oke, next. Oke, langsung aja ke embriologi dulu. Jadi pas kita jadi embrio, pas minggu ketiga sama keempat, itu tuh pembentukan otak awalnya cuma ada prosencephalon, mesencephalon sama rhodencephalon. Nah terus itu nanti bakal ngebagi lagi tuh membentuk bagian-bagian lain. Prosencephalon nanti bakal membentuk telencephalon sama diencephalon. Nah telencephalon nanti bentuk cerebrum di minggu kelima, diencephalon nanti bentuk thalamus, hipotalamus, dan epithalamus. Mesencephalon tetap jadi mesencephalon, tapi nanti minggu kelima jadi midbrain. Terus yang rhodencephalon nanti jadi metencephalon yang akan berakhir jadi pons sama cerebellum, dan mielencephalon yang nanti akan berakhir jadi medulla oblongata. Oke, jangan lupa diingat-ingat, mungkin keluar. Lanjut. Oke, lanjut ke cerebrum dulu atau otak besar ya kita ngomong ya. Jadi, nah cerebrum itu terdiri dari dua hemisfer. Hemisfer tuh bagian ya. Kalian lihat ini tuh kayak kebelah jadi dua bagian. Nah, ini tuh namanya hemisfer sinistra sama dexter kayak gitu. Nah, terus hemisfer ini kan kalian lihat di sini ada kayak potongan gitu kan. Nah, ini namanya viscera longitudinalis cerebri. Itu adalah pemisah antara hemisfer kiri dan kanan. Terus nanti di bagian dalamnya sini, nggak kelihatan ya di sini, itu dihubungin sama namanya corpus callosum. Oke, next. Nah, kita ke korteks cerebrinya. Jadi korteks cerebri itu nanti ada beberapa bagian yang harus kalian pahami. Jadi ada yang namanya gyrus. Gyrus ini yang menonjol ini, yang kayak pulau kalau aku ngomongnya. Ini kayak pulau, jadi yang bentuk-bentuk ini namanya gyrus. Nah, terus sampingnya yang kayak pulau ini kan ada celah ya di sini. Itu namanya sulcus atau viscera gitu. Jadi nanti korteks cerebri bakal dibagi sama sulcus gitu. Next. Nah, terus korteks cerebri itu nanti dibagi oleh sulcus menjadi beberapa lobus. Ada 6 lobus yang kita pelajarin, ada frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis, lumicus, sama insula. Oke, next. Nah, kita ke sulcus yang membagi menjadi lobus-lobus dulu ya. Nah, yang pertama itu ada sulcus centralis di sini, sesuai namanya dia di tengah. Dia itu nanti bagi membagi gyrus presentalis sama postcentralis gitu ya. Atau misalnya lobus frontalis sama parietalis yang di sini. Jadi yang depan nih lobus frontalis, ini parietalis yang tengah. Terus lanjut ke sulcus berikutnya, ada sulcus lateralis cerebri sylvii, itu yang di sini. Atau sulcus lateralis cerebri. Dia nanti bakal misalnya lobus temporalis yang hijau ini sama lobus frontalis dan parietalis. Oke, next. Nah, terus ada sulcus parieto occipitalis yang di sini.
dia nanti bakal bagi lobus parietalis sama lobus occipital. Terus juga ada sulcus calcarinus, ini yang bagi secara horizontal di lobus occipital, itu nanti bakal ada banyak ini cortex visual primer. Next, nah lanjutnya ada gyrus. Nah ini pahami aja yang penting-penting kayak gyrus presentalis. Jadi di sini di sebelumnya sulcus centralis atau arah ke anterior itu ada gyrus presentalis. Terus yang di bagian depan itu ada ventral superior, medius, sama inferior yang di sini. Next, terus ke lobus parietal itu ada gyrus apa aja? Itu ada gyrus postcentralis yang setelahnya sulcus centralis. Terus ada parietalis superior, inferior. Next, kita ke temporalis. Nah, temporalis nanti ada 3 gyrus, ada gyrus temporalis superior, medius, sama inferior. Terus yang occipital di sini itu ada gyrus occipitalis superior sama inferior. Nah, ini ada lobus limbicus, dia di bagian agak dalam dari otak ya. Nah, itu ada gyrus cinguli, parahipokampalis, area subkalosis, sama formatio hipokampi. Terus yang insula itu juga agak lebih dalam lagi, jadi harus dibuka dulu. Ini ada beberapa gyrus, next to aja. Next. Nah, ini yang penting, ini area Brodmann. Jadi kalau bisa kalian paham ya. Jadi ada beberapa area di otak itu nanti diklasifikasikan sesuai fungsinya masing-masing. Contoh yang 4, area Brodmann 4 itu adalah area motorik primer, di mana dia nanti akan menghasilkan suatu movement gitu. Terus yang keenam, area motorik sekunder yang di sini, dia itu yang memperhalus movement tersebut. Kalau misalnya si 4 ini akan menghasilkan suatu gerakan, misalnya angkat tangan, tapi kalau misalnya yang area motorik sekunder, dia bakal memperhalus gerakan itu. Misal angkat tangan sampai atas, atau kamu bisa megang mic, itu nanti diperhalus oleh area yang Brodmann 6 ini gitu. Terus yang area sensorik primer ini yang di sini 312 sama aja deh. Ya, 312. Nah, ini adalah bagian otak yang menerima rangsangan dari saraf. Rangsangan sensorik dari saraf, dari organ-organ indera kalian. Nanti di otak pertama kali diolah sama diterima sama ini dan diolah oleh area sensorik ini gitu. Oke, terus lanjut ada area 43 ya di sini, sebenarnya agak dalam. Nah, itu area gustatorik atau buat perasa. Terus yang 4445 ini ada area Broca. Area Broca itu di sini. Dia itu yang buat kita bisa ngomong, bisa speech gitu. Terus ada 394022 ini ada area ini sudah di sini. Nah, ini adalah area buat pemahaman informasi kalian. Jadi kalau misalnya ini area terganggu, jadi kalian tuh jadi tidak bisa mengolah informasi yang kalian terima gitu. Terus ada 4142 itu area auditory primer yang di sini. Berarti itu buat pendengaran ya, buat mendengarkan suara, untuk menerima suara kayak gitu. Terus yang kedua yang ini yang area auditory sekunder itu buat menganalisis itu suara apa, lokasinya di mana kayak gitu. Terus yang 17 yang ini yang di occipital itu adalah area visual primer, jadi buat sistem penglihatan kalian. Jadi 17 18 ini area penglihatan gitu. Next. Nah, ini ada centrum semiovale. Dia tuh serabut saraf yang alba dan nanti bakal menghantarkan saraf informasi-informasi yang diterima dari saraf. Jadi pertama dari serabut proyeksi. Serabut proyeksi ini yang nanti menghantarin informasi dari traktus yang dari organ indera kalian. Jadi nanti di serabut proyeksi di otak bakal informasinya bakal disalurin oleh serabut proyeksi. Yang pertama ada kapsula interna. Jadi nanti ini adalah kumpulan serabut eferen yang dari korteks cerebri. Jadi informasinya kalau udah selesai diolah terus mau diantarin ke efektor, itu nanti bakal ngelewatin kapsula interna dulu. Gitu. Terus ada 3 bagian, ada anterior, posterior, sama dino. Terus serabut proyeksi yang kedua ada corona radiata. Jadi ini adalah serabut proyeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri. Jadi misal nanti informasinya diterima ya di talamus, terus nanti disampaikan ke bagian-bagian otak secara meluas itu ke corona radiata. Lewat corona radiata, sorry. Nah, terus ada radiostrio optika.
Ini adalah penjalanan serabut saraf di korpus posterior, korpus internal sampai ke visual calcarina. Jadi ini nanti berperan penting banget buat jarak penglihatan kalian. Next. Nah ini ada serabut komisura. Kalau tadi itu serabut proyeksi berjalannya menyebar ya ke seluruh otak, tapi kalau komisura itu menjalannya itu dari kiri ke kanan antar hemisfer kayak gitu. Kayak ada corpus callosum yang terbesar, ada komisura anterior, posterior, hippocampus, fundicis, sama venular. Nah ini corpus callosum tadi dia juga fungsinya sebagai penghubung hemisfer kiri sama kanan otak ya. Jangan lupa. Terus bagian-bagiannya bisa dibaca. Next. Nah selanjutnya ada serabut asosiasi. Serabut asosiasi ini adalah serabut penghantar yang arahnya itu depan ke belakang terus belakang depan gitu di satu hemisfer yang sama. Nah ini ada serabut asosiasi pendek. Dia itu sama yang panjang. Kalau yang pendek dia hubungin antar gyrus. Terus kalau yang panjang dia hubungin, misalnya contoh kayak fasciculus uncinnatus, dia hubungin broca sama inferior lobus frontal sama temporal gitu. Jadi kayak depan belakang. Terus ada cingulum, fasciculus longitudinalis superior, inferior sama fronto occipitalis. Oke, next. Nah terus ada ganglia basalis, dia juga dia itu substansia grisea, juga penghantar, juga salah satu tempat buat mengolah informasi yang kita dapatin di otak. Terus dia itu tersusun dari apa aja? Ada nucleus caudatus, lentiformis, corpus amygdaloideum sama claustrum. Ini ya buat klasifikasi namanya. Jadi caudatus nucleus sama putamen itu namanya striatum gitu. Terus kalau putamen sama corpus pallidus itu namanya nucleus lentiformis. Kalau dua-duanya digabung jadi corpus striatum. Nah corpus striatum itu ya punya nama lain ganglia basalis gitu. Next. Oke. Nah, rhinencephalon ini adalah jaras penghantaran dari penciuman kalian, penciuman kalian dari hidung sampai ke otak. Itu ada bulbus olfactorius, traktusnya, terus substansia perforat anterior, terus nanti disampaikan ke formasi hippocampus, erectalis, piriformis, terus sampai ke fornix. Next. Nah, ini ada vaskularisasi cerebri, nanti juga dibahas di neurovaskular juga sekilas aja. Jadi nanti di bagian inferior di bawahnya frontal dekatnya pons gitu itu bakal ada arteri-arteri yang bergabung kayak gini, namanya circulus arteriosus luisi. Okay, next. Nah terus venanya ini buat aliran venanya dia dari vena cerebral magna terus lanjut ke sinus rectus, terus nanti ada dilanjutin ke confluens sinum, terus ke sinus transversus yang ini, terus nanti ke sinus sigmoid sampai ke vena jugularis interna. Next. Nah terus ke diencephalon ini bagian otak tuh bagian dalam. Oke. Yang pertama di thalamus. Nah thalamus ini fungsinya sebagai relay station ya. Jadi dia tuh menerima rangsangan dari organ indera. Nanti kayak pintu masuknya tuh di sini dulu, terus nanti bakal kayak rest area gitu loh. Jadi dia tuh mengolah ini bakal disampaikan kemana gitu. Itu fungsinya thalamus. Nah terus, thalamus ini tuh ada nucleus yang berfungsi sesuai fungsi masing-masing. Nah, pertama di sini ya di nucleus posteriornya itu ada pulvinar, itu buat fungsinya buat integrasi visual, auditus sama somatosensorik. Terus ada corpus ventriculatum laterale. Nah, dia ini tempat berakhirnya di tractus opticus. Dia termasuk salah satu bagian di jaras penglihatan. Terus ada corpus ventriculatum medial, dia tempat berakhirnya di serabut auditorius. Dia juga salah satu bagian jaras pendengaran. Lanjut next. Ini yang buat bagian-bagiannya, ini colliculi superior, yang tadi corpus ventriculatum medial, ini yang lateral. Ada pulvinarnya di sini. Next. Nah ini ada subthalamus, jadi bagian bawahnya thalamus atau inferiornya. Nah dia fungsinya itu buat kontrol aktivitas otot gitu. Oke, next. Nah terus ada epithalamus, dia di bagian agak posterior ya di sini. Dia itu ada beberapa bagian, ada nucleus pendularis, dia itu sebagai pusat integrasi jaras afferent olfactorius, visceral sama somatik. Terus ada nih glandula penialis, dia itu buat inhibitor produksi hormon sama sekresi melatonin, buat regulasi irama sirkadian dan fungsi reproduksi. Jadi buat membuat kita tidur itu termasuk peran dari sini. Next. Nah ini ada hipotalamus, mungkin agak familiar ya, karena dia yang mengendalikan dan mengintegrasi semua fungsi SSO.
dia juga bakal regulasi pengeluaran hormon, terus juga ngatur suhu tubuh, metabolisme, homeostasis kayak gitu. Nah, ini ada traktus piramidalis nih. Jadi traktus piramidalis adalah jaras motorik. Jadi kalau misalnya otak sudah selesai mengolah informasi dan ingin melakukan suatu gerakan, itu nanti disampaikan oleh namanya traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis atau nama lainnya itu pakai traktus corticospinalis sama aja. Nah, traktus piramidalis, kenapa namanya piramidalis? Karena dia melewati daerah namanya decussatio piramidalis ini di daerah medulla oblongata. Nah, nanti di bagian decussatio piramidalis di traktus piramidalisnya itu bakal ada yang menyilang tuh ke arah kontralateral. Itu adalah traktus Nah, itu ada traktus corticospinalis lateralis. Nah, jadi ini ya, ingat-ingat. Jadi dari korteks cerebri, otak kan selesai ngatur gerakannya ya. Nah, terus disalurin ke crus posterior kapsula interna, terus nanti ke bagian tengah mesencephalon, lanjut ke bagian tengahnya pons. Nah, terus habis itu ke sini ke medulla oblongata. Nah, di medulla oblongata di decussatio piramidalisnya nanti bakal kebagi dua tuh. Ada yang jarasnya itu menyilang, itu yang traktus corticospinalis lateralis. Tapi yang lurus doang, yang di sini ini lurus nih. Ini lurus doang itu traktus corticospinalis anterior. Terus nanti ujung-ujungnya mereka berdua juga bakal berakhir di konus anterior yang medulla spinalis. Terus ada traktus ekstrapiramidal. Kalau tadi itu buat penghantaran motoriknya ya, buat melawan gerakan. Ekstrapiramidal itu yang memperbagus gerakannya, kayak penghantaran gerakannya. Jadi nanti informasi motorik dari piramidalis bakal ditunjang oleh ekstrapiramidalis ini. Dia ada beberapa traktus, ada traktus vestibulospinalis, reticulospinalis ventrolateral, reticulospinalis lateralis, sama traktus spinalis. Oke, next. Nah, ini ada sistem limbik. Jadi simpelnya dia adalah pusat kontrol emosi kayak gitu dan memori. Itu ada komponennya, ada yang daerah kortikal, ada lobus limbicus, subkortikal, ada vertebra sama amigdala, diencephalon, hipotalamus, epitalamus, terus ada dorsalnya talamus sama area propen, bagian olfaktori. Nah, di sistem limbik ini ada sirkuit Papez. Jadi ini adalah koneksi antara hippocampus, diencephalon sama gyrus simulatum. Dia buat episodic memory. Jadi buat pembentukan memori kita itu pakai sirkuit Papez ini. Nah, nanti dari hippocampus lanjut ke fornix, terus ke polus mamillare, tractus mamilothalamicus, terus ke nucleus thalamicus anterior, terus genunya kapsula interna, gyrus cingulum, terus gyrus parahippocampalis, terus ada terus ke cortex entorinalis, jalur prevalentes, terus jadi terus ke hippocampus lagi. Oke, next. Oke, udah sekian, terima kasih. Lanjut kita selanjutnya. Oke, izin sambil duduk juga ya. Oke, yang di belakang masih semangat? Masih. Cukup. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bakal belajar. Di sini ada meninges, ada liquor cerebrospinal, neuromuscularia, sama coronal spinalis. Pernah dengar meningitis kan ya? Nah, ini lapisan yang kena peradangan itu meninges. Kemudian salah materi. Bentar. Sorry, salah materi. Belum ada. Oke. Oke, ulang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Ya, kita bakal belajar truncus cerebri, cerebellum sama medulla spinalis. Nah, ini bahasa awamnya truncus cerebri itu batang otak ya. Jadi kalau ada lesi batang otak, nah ini kenanya di sini. Terus cerebellum itu otak kecil. Terus
terus medulla spinalis yang di sumsum tulang belakang kalian, yang kalian biasa sebut sumsum tulang belakang. Nah ini kita belajar embryologi dulu. Tadi udah. Kalau udah aku skip aja. Oke, langsung ke trunkus cerebri. Jadi trunkus cerebri terdiri dari 3 ya, ada mesencephalon, terus ada pons paroli dan medulla oblongata atau MO. MO tadi masih ingat tempatnya apa? Yang berada di Ticusatio piramidales. Ya, itu ada. Yang pertama kita bahas dulu mesencephalon ya. Di mesencephalon ada pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali sama tectum mesencephali. Aqueductus nanti kalian pelajari juga di LCS, jadi diperhatiin. Terus di pons ini nanti ada 2 bagian, ada pars bacillaris sama pars tegmentalis. Nanti diperhatiin pars bacillaris tempatnya apa, pars tegmentalis tempatnya apa. Oke, ini bagian-bagiannya tadi kalau digambar. Jadi di bagian tengah ini mesencephalon, terus kemudian agak bawah dulu pons dan medulla oblongata di sebelah sini. Terus di Ticusatio itu di sekitar sini ya, di Ticusatio piramidales. Oke, kita mulai dari mesencephalon dulu. Ya, ini kalau kalian lihat kayak bentuk apa? Ya, dan kemas. Ya, dari petas. Nah, kita mulai dari bagian pertama yaitu pedunculus cerebri. Di pedunculus cerebri itu nanti dia dibagi 2 lagi ya. Jadi ada crus di sebelah sini sama di tegmentum mesencephali ya, bukan tectum. Kalau tectum di bagian depan ya sini ya. Kemudian di tegmentum itu di bagian dari pedunculus. Jadi jangan sampai kebalik tectum sama tegmentum. Kemudian di tengah-tengah antara si kupingnya Mickey Mouse ini ada fossa interpeduncularis. Karena di antara 2 pedunculus cerebri. Kemudian di ini di bagian dari pedunculus cerebri ada namanya substantia nigra. Substansia nigra ini kenapa namanya nigra? Karena ya warnanya hitam ya. Karena dia menghasilkan dopamin ya buat untuk menghaluskan gerakan tubuh itu fungsinya. Jadi kalau nanti kekurangan dopamin bakal kena penyakit apa? Ada yang tahu? Yang penyakitnya Muhammad Ali, Parkinson. Oke. Kemudian di tengah ini ada aqueductus mesencephali nanti buat drainase dari LCS. Oke ya, diingat-ingat. Oke, kita nah ini walaupun batang otak itu suatu yang kecil dan pendek, cuman mereka sangat-sangat kompleks ya. Jadi ada banyak banget jarak-jarak saraf yang ada di sini. Jadi kalian ngapainnya juga agak-agak ribet sebenarnya. Nah ini kita buang dulu si yang tadi, kemudian kita lihat di bagian atasnya ya. Di sini ada colliculus superior, colliculus inferior. Nanti dia hubungannya sama fungsi pendengaran sama penglihatan. Kemudian ada tempat keluar nervus 4 dari batang otak. Nervus 4 nervus apa? Yang ini dulu. Dari ini itu. Ada brachium colliculus superior. Di sini ada giroglata lateral. Nanti hubungannya sama colliculus superior, kalau giroglata medial sama yang inferior. Kemudian ini ada brachium colliculus inferior. Brachium cuma lengannya aja ya. Kalian coba kalian yang gineculatum, colliculus. Yang mana yang berhubungan sama colliculus superior, yang mana berhubungan sama gineculus inferior, itu aja. Yang brachium ya dibaca aja, nervus 4 juga dibaca aja. Oke, berarti. Oke, ini garis penglihatan yang aku sebutin tadi. Jadi dari mata, dari nervus opticus ke belakang itu bisa dilihat ada geniculum lateralis yang tadi ya, geniculum lateralis. Dia berhubungan sama colliculus yang superior di sini ya. Jadi ini tadi. Berarti yang berhubungan sama pendengaran tadi, yang giniculatum yang apa ini? Yang medial itu berhubungan sama colliculus yang inferior. Oke. Di sini kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dari mesencephalon kita pindah ke pons. Yaitu nama sejarahnya di sini baca aja. Nah, itu pons bagian agak apa ya, bendul gitu ya. Di sini punya 2 bagian, yaitu yang ventral kita sebutnya pars bacillaris pontis. Nah ini tempat apa ya, tempatnya dari arteri bacillaris pontis. Kemudian ada pars tegmentalis pontis. Nah ini yang tempat keluarnya nucleus dari saraf cranialis. Jadi ini bakal baik banget yang kali ini yang kalau di awal tuh
Materi paling susah lah. Nah ini pas atau pas basilaris pontis graduate. Jadi pas basilaris pontis yang seperti sebutin tadi itu dia di atas dari hemodula oblongata ya. Jadi dibatasin sama nanti dibatasin MO. Di sini ada olive di bagian lateral. Kemudian ada piramid. Piramid ini tadi yang disebutin tempat lewatnya dari ductus piramidalis. Ductus apa? Tractus piramidalis. Ya nanti di bawah ini decustatio piramidalis di sini. Ya, pons juga punya bagian yang lain, yaitu ya ini seperti Patrick ya, dia balik aja. Ya, agak maksa tapi ya ada. Itu nervus cranialis. Nah ini ada beberapa nervus yang keluar dari pons. Ini dihafalin ya. Ini dari mana dulu deh? Nervus 5 dulu. Oke, dari nervus 5. Nervus 5 keluarnya dari lateral dari pons ya. Kemudian nervus 6 di sini si sulcus bulbopontinus, perbatasan antara pons sama bulbus. Bulbus ini bagian dari MO. Kemudian ini sebenarnya ada nervus 7-8 itu di angulus pontocerebralis. Ya ini 7-8. Kemudian ada nervus 5 tadi udah yang udah. Sebenarnya nervus 3 di sini ada sih. Cuman dia nggak masuk pons ya. Oke, ini tempat keluarnya nervus kranial karena kita sempat menyinggung. Yang keluar dari pons itu yang diwarnai biru ya di tabel. Kemudian keluar dari medula oblongata itu yang diwarnai agak orange. Keluar dari cerebrum itu cuma 2 ya yang diwarnai abu-abu di sini. Cuma nervus 1 dan nervus 2. Nervus 3, nervus 4 sampai nervus 12 itu keluar dari luar cerebrum. Tapi yang udah masuk pons itu bisa dilihat tadi ada nervus 5, nervus 6, nervus 7 sama nervus 8. Sisanya dari nervus dari modula oblongata di sulcus posterolaterales. Jadi di agak belakang saja. Oke, kita dari tadi yang aku sebutin ini tempat bersemayamnya dari arteri basilaris pontis. Jadi dia nanti membentuk suatu arteri sulcus vilesi nanti sudah di LCS. Coba dihafalin aja itu tempatnya apa gitu. Oke, ini yang tadi pas basilaris. Ini dia punya 2 bagian dibatasin oleh satu ini yang namanya tegmentum. Oke, ini tadi ada pas tegmentalis pontis sama fascias dorsalis medula oblongata. Buat detailnya di situ ada fossa rhomboidea dan buat titik-titiknya kalau di raw udah ada titik-titiknya untuk keluar apa nukleus apa aja itu dibaca aja. Itu ada refleks muntah, ada refleks dan segala macamnya itu ada di situ. Kemudian ini ada colliculus facialis, bisa dilihat di situ colliculus facialis. Nah ini. Colliculus facialis itu merupakan genu internal nervus facialis. Kemudian dia tempat nukleus dari nervi abducens, yaitu nervus 6 ya. Kemudian ada stria medullaris. Nah ini stria ini merupakan garis ya. Itu tempat nuklei vestibularis atau nuklei nervus 8 dan cochlearis dan salvatorius. Jadi refleks mengeluarkan udara itu dari sini. Pokoknya refleks yang mudah. Terus kemudian tempat untuk mengolah data dari pendengaran itu lewat sini juga. Terus cochlearis itu apa namanya? Keseimbangan dari pendengaran itu di stria medullaris. Nah itu nucleus cranialis ya, ini yang aku sebutin tadi. Jadi ada nukleus dari nervus abducens di sini, kemudian nukleus nervi facialis di sini, kemudian ini ada nukleus pontinus nervi trigeminus di sini, dan nervus cranialis yang lain 1 sampai 12, semua nukleusnya itu berada di medula oblongata. Ya, medula oblongata itu apa? Pons. Nah, ini bagian dari medula oblongata juga ke medula oblongata atau menjalan cephalon bagian terakhir dari batang otak. Dia punya 2 aspek, yang ventral sama yang belakang. Yang ventral sama yang dorsal belakang. Yang ventral itu yang madepnya kayak gini, yang dorsal itu yang madepnya kayak gini ya, dia balik. Jadi dibayangin. Nah, kalau ketemu gambarnya lebih kebayang sih. Di situ bisa dilihat ada piramis. Tadi tempatnya apa? Kita lihat dulu ini tractus piramidalis ya.
Terus ini ada oliva bagian menonjol yang dilateral. Kemudian di antara oliva sama piramis ada namanya sulcus ventrolateral karena dia antara ventral sama lateral. Jadi tinggal dinamain ventrolateral. Dia dilewati oleh nervus vagus. Kemudian nucleus nervus vagus, bukan nervus vagus. Kemudian di sini tadi udah diulang-ulang juga ada depositio piramidalis, tempat persilangan. Oke, di gambar ini kita bisa lihat ada tempat keluar dari nervus 11, glossopharyngeus. Oliva tadi udah ya sebutin. Sulcus ventrolateral, iya itu. Kemudian depositio piramidalis, itu juga. Yang dorsal, banyak banget. Oke, intinya ini adalah pusat vasomotor kardiorespiratory ya di dorsal. Jadi pusat untuk refleks kalian bernafas kan, kalian nafas gak sadar kan? Apa ada yang sadar untuk memudahkan paru-paru bernafas? Gak ada kan? Nah ini yang diperintahkan oleh trigonum nervus vagus dan trigonum nervus bronchosus. Jadi pusat vasomotor kardiorespiratory di bagian dorsal dari MO. Jadi kalau ada cedera di MO ya gagal nafas gitu gampangannya. Ada fasciculus coneatus, fasciculus gracilis. Nah ini nanti penting juga di blok saraf itu untuk lesi batang otak, ada yang lumpuh di bagian atas atau di bagian bawah. Fasciculus coneatus itu untuk mengatur ekstremitas atas, sedangkan fasciculus gracilis yang agak tengah itu buat ekstremitas bawah. Jadi ingat yang tengah itu yang ekstremitas bawah, yang lateral atau coneatus itu yang ekstremitas atas. Oke, gambar lagi ini ya gambar lainnya. Ini tadi yang tuberculum coneatum bagian dari fasciculus coneatus di bawah. Ini yang punya tuberculum gracilis atau fasciculus gracilis nanti ke bawah. Tuberculum itu ya pelonjolannya ini ya. Dia ada nukleusnya. Ini apa tadi masih ingat? Striae. Striae apa? Striae piramidalis ya. Kemudian pedunculus cerebralis inferior ada sulcus limitans, enggak usah. Nah ini ada area postrema. Area postrema dia kan dekat trigonum nervus vagus ya, dekat nukleus juga. Dia kalau misalnya efek muntah ya itu. Nah kita bahas aspek internanya. Dia ada kompleks nuklear olivarius, nucleus ambiguus, nucleus tractus solitarius, dorsalis sama zygobrosus. Ini enggak keluar, enggak usah dibaca terlalu banyak. Ya, ini vaskularisasi ada nervus cerebelli. Ya tadi udah disebutin. Ini arteri basilaris tadi tempatnya di mana? Di apa? Di pons, di MO apa di mana? Di pons ya, di pons ya. Dia pons tempatnya pas basilaris. Jadi arteri basilaris itu kalian bisa bayangin dari belakang dari vertebrae kalian itu naik agak ke depan gini ya. Jadi nanti dia membentuk menjadi satu arteri vertebralis yang dextra sinistra, dia jadi satu di arteri basilaris, terus menyatu di pons kayak gini. Dan ke depan, kemudian dia bakal membentuk arteri cerebri yang posterior di sini. Ya ini yang posterior cerebri. Oke, itu bayangan ada di depan. Kemudian dia satunya di arteri cerebri media itu dia nyatunya bukan sama arteri vertebralis, tapi arteri carotis interna ya. Jadi bagian dari carotis interna nanti berubah jadi arteri cerebri media. Yang mana di antara arteri cerebri media sama yang posterior dihubungi sama arteri comunicans posterior di bagian belakang. Sedangkan dari arteri carotis interna nanti kan dia keluar tuh, ya kan, arteri cerebri anterior. Kemudian dua dari arteri ini dihubungkan sama arteri komunikas yang anterior. Jadi dua komunikas ya, komunikas yang posterior sama komunikas yang anterior. Karena komunikas yang anterior dia menghubungkan antara dua arteri cerebri anterior. Sedangkan arteri komunikas posterior dia menghubungkan antara arteri cerebri posterior sama arteri cerebri media atau arteri carotis interna pas cerebralis gitu, gampangnya. Oke, ini lebih kebayang ya kalau gambar kayak gini. Ya, ini dari belakang ya, dari vertebrae.
terus dia kemudian maju gitu, terus agak ke depan gitu, terus dia dapat dari arteri carpus interna sini, arteri carpus interna yang berubah jadi arteri cerebri media atau arteri carpus interna yang pars cerebralis. Dia ada arteri komunikas di sini, komunikas posterior. Kemudian di depan dia ada dua arteri cerebri anterior dihubungkan sama arteri komunikas yang anterior. Oke. Ini nukleus aja, tractus corticospinalis. Ya, ini intinya ya. Jadi kalau misalkan ada lesi di otak kanan, berarti yang kelemahan di bagian tubuh sebelah kiri. Kalau ada lesi di cerebri bagian kiri, berarti ada kelemahan di kanan. Karena tadi yang udah disebutin di bolak-balik juga itu dia ada persilangan ya, karena dikosasia piramidal. Tapi itu simpelnya ya, nggak sesimpel itu. Nanti ada beberapa bagian lagi, cuman dasarnya kayak gitu aja dulu. Kita ke cerebellum. Kalau cerebellum itu kalau di SMA buat keseimbangan kan. Nah kalian bisa beda dikit sama teman-teman kalian, tergantung bagian mana gitu, kalau ditanya. Dia ada fungsi-fungsinya tersendiri, jadi juga cuma untuk mempertahankan keseimbangan, termasuk untuk menggunakan otot gravitasi, terus menghentikan gerakan kemauan atau menghaluskan gerakan, itu juga bagian dari cerebellum juga. Nah ini dibaca aja, embriologinya juga dibaca aja. Nah ini yang dibaca beneran, yaitu ada arti cerebellum, paleo cerebellum, sama neo cerebellum. Ya bagian dari ini dia dihafalin nukleusnya apa ya? Jadi arti cerebellum itu nukleusnya nukleus fastigius. Kalau paleo itu nukleus emboliformis sama nukleus globosus. Kalau neo cerebellum nukleus dentatus. Fungsinya apa? Itu ya. Jadi nukleus fastigius itu keseimbangan. Nah, ini yang di highlight ya sama ya. Kemudian paleo cerebellum untuk tonus otot. Yang tadi otot gravitasi. Kemudian neo cerebellum dia nukleus dentatus apa untuk kemampuan gerakan terampil dan proses dengan cerebrum. Artinya untuk menghaluskan gerakannya. Yang nanti berkoordinasi sama si dopamin dan lain-lain. Ya ini tadi bagiannya. Ini nukleus fastigius, nukleus globosus, nukleus dentatus, nukleus emboliformis. Ya, dengan tadi fastigius itu bagian dari apa, arki apa neo, globosus sama emboliformis bagian dari apa, dentatus bagian dari apa. Oke. Ya, ini bagian pedunculus yang kalau dipotong-potong. Jadi dia nanti berhubungan sama si cerebellum. Ya, itu dibaca aja. Dan kita langsung ke mainstream karena masih banyak. Medulla spinalis ada eksterna, interna, plexus dan tractus vaskularisasi. Nah, dia ada perbesaran pada medulla spinalis ada dua, yaitu intumescentia cervicalis sama intumescentia lumbalis. Kenapa dia terjadi perbesaran? Karena dia tempat keluarnya saraf-saraf dari ekstremitas, yang mana dia memerlukan saraf-saraf yang lebih banyak kan, yaitu ada di cervix sama di lumbal. Nah, di intumescentia cervicalis itu dari bagian C3 sampai T2. Bagian paling besarnya itu ada di C6. Sedangkan di yang intumescentia lumbalis itu dari T10 sampai L2. Bagian terbesarnya di T12. Itu tiga kali. Kemudian ada conus medullaris. Conus. Jadi dia kayak kerucut itu. Kemudian ada cauda equina. Cauda equina tuh ya bentuknya kayak apa sih? Ekor kuda. Nah, ya. Struktur eksternal dan internal medulla spinalis. Jadi ini nanti agak mirip, enggak mirip sih, berkebalikan sama si cerebellum kalau dibelahnya sama. Itu nanti dia punya dua yang abu-abu sama yang putih, substansia grigia sama substansia alba. Cuman untuk komposisinya nanti terbalik ya untuk struktur internalnya. Oke, untuk struktur eksternal sendiri dia ada viscera mediana anterior. Jadi dia di bagian anterior atau depan itu dia punya satu crack atau viscera. Kemudian di samping-sampingnya ada sulcus mediana posterior. Jadi belakang itu yang ini. Kemudian sulcus anterolateral itu di sini, yang tadi yang depan maksudku. Yang sini juga ada sulcus posterolateral di bagian yang ini, posterolateral. Yang di belakang namanya sulcus juga, sulcus posterior. Kemudian ada
struktur internal tadi yang udah aku sebutin ada substansia alba sama substansia glycea. Oke, skip. Oke, kita mulai dari plexus cervicalis dibentuk dari ya dibaca aja. Plexus brachialis juga dibaca aja. Lumbus sakral dibaca aja juga. Terus sebutin kayak bacaan nanti. Terus ascendens sama descendens. Ini yang mengatur ini adalah kan bukan gerakan sih, mengatur antara saraf sensoris sama saraf motorik. Kalau naik berarti dia menerima jeres. Kalau turun berarti dia menghantarkan jeres. Gampangnya kalau naik ascendens berarti sensoris, kalau descendens berarti motoris. Nah ini yang kanan itu menjelaskan dari ascendens, yang kiri menjelaskan dari descendens. Yang kanan ada spinothalamic anterior, bisa dilihat situ, dia membawa rangsang, raba dan tekan. Spinothalamic lateral, dia membawa nyeri dan suhu. Spinocerebellaris, dia proprioceptif. Terus dorsalis posterior, getar lokasi 2 titik. Itu aja dia paling. Pokoknya spinolateral anterior, lateral, spinocerebellaris, columna dorsalis itu masing-masing fungsinya dia paling minimal 2 lah atau 1 gitu. Kemudian yang kiri karena dia yang descendant atau turun, dia punya algoritma 4 bagian ya. Ada tractus corticospinalis, tractus rubrospinalis yang ini rubro. Kemudian ada tractus tectospinalis, tecto. Nah ini sama tractus extrapyramidales. Ya sebenarnya rubro juga termasuk extrapyramidales sih. Dan yang bagian paling paling utamanya itu justru si piramidalisnya, yaitu dengan untuk gerakan cross atau gerakan kasar. Ini fascia dari spin background. Oke. Tadi udah sempat disinggung sebenarnya sih. Dia depannya arteri vertebralis. Cuman dia punya 2 bagian yang kanan sama kiri. Ya, vertebralis ini. Di tengahnya dia ada arteri spinalis. Nah, yang vertebralis kanan kiri nanti menyatu jadi arteri basilaris. Itu aja. Oke, untuk klinisnya di sini ada spina bifida occulta, meningokel, mielomeningokel. Bedanya apa? Spina bifida itu nanti belum sampai keluar ya dari cerebrospinal fluidnya. Oh iya, ini btw kelainan pada neonatus atau bayi yang lahir karena kekurangan asam folat. Jadi untuk perkembangan si nervusnya, perkembangan di nervus spina bifida occulta itu belum sampai keluar. Kalau meningokel itu sampai keluar meningesnya, itu sampai menonjol. Kalau sudah menonjol sampai ada sarafnya, mielomeningokel. Ini dibaca aja. Terus ini ada hernia diskus lumbaris. Itu kalau misalkan mengangkat beban terlalu berat, misalkan ya, dia si diskus lumbaris ini bakal keluar sinoplasmosnya, jadi hernia. Terus bakal menjepit si saraf-saraf belakang. Manifestasi klinisnya bisa kelemahan kelemahan motorik, bisa kelemahan sensorik, tergantung bagaimana yang kena. Oke, sudah selesai. Oh iya, tadi kelompok. Oke. Intinya, oke, langsung dipoto. Oh belum ada. Oh belum ada. Sorry. Udah? Nah, udah. Buat aturan-aturan izinnya masih sama. Buat tatip yang lain masih sama. Untuk laporan, referat, dan kalau misalkan ada yang bebas praktikum nanti minta tugas belajar praktikum ya, jangan lupa. Oke. Udah dipoto? Udah. Ini materinya masih sama. Oh, SIM-nya balik ke 750 ya gitu. Ya, pas sebelumnya pas-pasan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada,
Mungkin kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.